Kalau kita memang tidak puas, minta gugatan, gugat ke pengadilan bahwa saya minta keadilan, bahwa ini ada oknum-oknum yang bermain dan perlu pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari para netizen yang tajam pertanyaannya, yang sangar. Semoga informasi ini bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya doakan semoga kalian semuanya bisa sukses dan bisa bermanfaat bagi keluarganya. Let's go, yuk kita akan mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah kalau seorang ibu sudah meninggal, punya anak 3. Nah, apa yang dilakukan? Kita sebagai ahli waris, 3-tiganya masih hidup atau enggak? Atau jangan-jangan yang 3-nya itu 1 udah meninggal. Nah, itu juga sama. Nanti akan turun waris dulu ke anaknya. Jadi, pastikan lagi 3-nya nih masih hidup atau tidak. Oke, anggaplah masih hidup ya. Yang pertama apa yang dilakukan? Kita datengin ke kelurahan ya. Minta namanya surat keterangan waris, di mana itu untuk proses balik nama dulu ke ahli warisnya dulu. Jadi, ahli warisnya ada 3 orang, maka nanti ada ahli warisnya 3 orang. Pertanyaan yang kedua, suaminya masih ada nggak dari ibu tersebut? Kalau masih ada, maka bisa dapat 4. Tapi kalau tidak ada, maka 3 saja ya. 3 saja namanya dari ahli waris tersebut. Nah, bikin surat keterangan waris di kelurahan. Minta surat keterangan dulu dari RT, kemudian RW, dan surat keterangan waris dari kelurahan. Nanti kelurahan akan mengecek data dari bapak ibu semuanya yang ahli waris tersebut yang meninggal, siapa saja nama-namanya. Nah, kemudian begitu surat keterangan waris, maka nanti langsung datang ke BPN untuk proses balik nama dulu. Nah, proses balik nama. Ketika balik nama, nanti BPN akan 1. Ngasih formulir dulu pendaftaran untuk proses balik nama. Yang kedua, minta surat keterangan waris. Nah, jadi surat keterangan waris dari mana? Dari kelurahan. Yang ketiga, minta surat keterangan tidak sengketa. Nah, itu juga ada nantinya. Nah, di mana nanti akan didaftarkan, kemudian begitu didaftarkan, ada bukti bahwa surat keterangan waris itu dari kelurahan setempat atau lurah setempat untuk tanda tangan. Ketika sudah tanda tangan, sudah oke, maka beliau ini akan tanda tangan surat keterangan tersebut. Nah, nanti habis ke BPN. Nah, nanti ada satu lagi apa? Namanya PPAT. Nah, pejabat pembuat akte tanah, diminta nih dari mana? Dari surat kelurahan. Dari dasar itu, maka itu bisalah proses balik nama di BPN. Nah, jadi nanti diproses berapa lama sih biasanya proses untuk proses balik nama? Hanya 5 hari kerja, bukan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, banyak orang yang ngurus sertifikat, Pak, katanya 2 tahun, 9 bulan. Enggak, hanya 5 hari kerja untuk ngurus sertifikat balik nama dari waris. Pertanyaan gini, sertifikat induk kemudian pecah ya. Jadi berapa dulu? Jadi 5 kah? Atau jadi 2 kah? Atau jadi 3 kah? Anggaplah jadi 5 ya, biar gampang. Jadi 5. Tetapi sertifikat induknya masih ada nggak? 5 itu gimana? 5 yang besar, contoh ya, dari 1000 meter persegi, ya kan? Kemudian dipecah menjadi 5. 4 itu 400 meter. Jadi 4-nya itu ada 100, maka jadi 400. Sisanya 600, maka induknya 600. Atau langsung, misalkan dari 1000 langsung pecah menjadi 5. Berarti 200. Nah, maka surat induknya sudah tidak ada lagi, maka sudah dipecah satu-satu sesuai dengan nama-nama yang baru. Sampai sini jelas? Nah, kalau jelas langsung komen jelas. Jadi ada pertanyaan, saya mau bangun rumah ya pakai atas nama kakak saya. Singkat cerita, saya mau ambil atau mau tambahkan lagi ya 5 meter dari punya bapaknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dipisah atau bisa nggak digabung lagi ke atas nama 1 kakaknya? Sangat bisa, namanya pengukuran ulang. Jadi nanti diukur ulang lagi. Petugas BPN akan datang ke tempat teman-teman semuanya untuk proses yang namanya apa? Proses untuk penggabungan sertifikat. Ya, nanti diukur, jadi nanti kita datang terus nanti pengukuran ulang. Begitu pengukuran ulang, ada panitia A, kemudian diliatin, ya, ada saksi-saksinya kanan kiri depan belakang, kemudian lanjut lagi ke BPN nanti akan memutuskan. Begitu memutuskan, baru ada pendaftaran dulu di loket 2, kemudian nanti begitu pendaftaran tanah lagi, baru terbitlah sertifikat hak milik Bapak Ibu semua.
pertama, orang tersebut udah meninggal nih. Tadi baik lagi, orang tersebut udah meninggal, udah SHM nih. Tetapi masih AJB, belum balik nama ke atas nama si yang ahli warisnya. Maka apa yang dilakukan? Misalkan namanya Andi nih, saya sebut aja namanya Andi sertifikat. Di Andi sertifikat ini punya Pak Andi ini meninggal. Ya, Pak Andi ini meninggal nih, punya anak Budi, Chandra, Dodi, Eko, Fandi lah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian turun waris dulu nih kepada kelima anak ini. Atau tadi 6 orang, berarti 6 orang ini turun waris dulu. Nanti begitu turun waris sama baik lagi, bikin surat keterangan waris ke kelurahan. Yang kedua nanti ngobrol sama PPAT swasta atau PPAT dari kelurahan tersebut untuk dibikin AJB baru. Sehingga dari tersebut itu bisa proses baik nama ke atas ahli waris tersebut. Tapi satu sertifikat itu ada 6 namanya gitu ya. Jadi nanti dalam sertifikat ada 6 nama di ahli warisnya. Sampai sini jelas? Atau yang kedua, Pak, bisa nggak langsung ke satu nama? bisa bikin surat keterangan bahwa akan dialihkan kepada satu orang dan semua tanda tangan, dan ini bisa diwariskan kepada satu orang tersebut. Sampai sini jelas? Kalau sudah SHM, ya udah, maka apa yang dilakukan? Kita datengin ke pemilikan dulu atau ahli waris dulu, minta mediasi dulu, keterangan dulu, ya kan? Ketika sudah mediasi segala macam, langkahnya apa? Datengin ke BPN untuk, Pak, saya mau pecah atau baik nama ke saya lagi, atau mau apapun, tujuannya apa? Sebutkan aja. Nah, nanti petugas BPN akan bantuin Bapak Ibu ya untuk tadi baik nama dulu ke ahli waris atau pecah sertifikat atau dan apapun. Intinya adalah bisa proses balik nama ke kita dengan silaturahmi ke kantor BPN setempat. Bagaimana caranya ngurus SHM belum berbentuk bangunan? Maka kita harus seperti apa? Dasarnya apa? Girika, Perfondingka, letter CK, kemudian surat ukurka, apa dan seterusnya. Jadi teman-teman pastikan lagi dasarnya apa. Ketika sudah tahu dasarnya apa, teman-teman harus datengin ke kelurahan dulu, minta surat keterangan tidak sengketa. Ya, habis itu datang ke BPN untuk proses pendaftaran untuk bikinlah sertifikat. Nah, dari situ nanti teman-teman akan dibantu dengan diukur ulang sama petugas BPN, ibaratnya dianalisa lah. Kemudian langsung ya proses pendaftaran sertifikat. Nah, pendaftaran sertifikat butuh waktu juga, butuh proses. Nah, biasanya kalau misalkan dari Girik ya menuju ke SHM itu berapa lama? 98 hari SOP-nya gitu ya. Ada yang juga bisa lebih cepat gitu ya, ada yang juga bisa lebih lambat. Tetapi kalau berkasnya sudah muncul, bisa ada gitu ya, sudah lengkap semuanya, itu biasanya 98 hari. Kembali lagi, yang namanya investasi, yang namanya bisnis, yang namanya kehidupan itu tidak semudah dan semulus apa yang kita harapkan. Ada aja oknum-oknum yang tiba-tiba ya menyerang kita. Ada aja orang lain yang menyerang kita. Maka solusi dan langkah apa? Pertama, mencegahnya dulu. Mencegahnya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya bermasalah. Satu adalah kita harus ngecek dulu ke BPN. Apakah tanah atau rumah yang mau kita beli sebelumnya aman atau tidak aman? Ya, clean and clear. Maka wajib bikin atau tanya ke BPN. Cek dengan cara apa? SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Itu yang pertama, itu mencegahnya. Bila mana? Pak, saya sudah terjadi masalah nih Pak. Akhirnya saya digusur, akhirnya saya di segala macam. Itulah dari hal yang kita tidak tahu keilmuan tersebut, maka kita bisa kena masalah di kemudian hari. Yang sekarang ini yang di posisinya di Bekasi. Lalu apa langkahnya? Yang pertama, kalau kita memang tidak puas, minta gugatan. Gugat ke pengadilan bahwa saya minta keadilan, bahwa ini ada oknum-oknum yang bermain dan perlu pertanggungjawaban. Maka mintalah pertanggungjawaban kepada pengadilan. Kita lapor ke pengadilan karena pengadilan harus menerima masyarakat yang bermasalah. Seperti itu. Maka dari itu, satu, minta ke pengadilan. Yang kedua, gugat ke BPN. Boleh, nanti teman-teman bisa gugat ke BPN untuk minta klarifikasi. Siapa dulu awalnya seperti ini dan terjadinya karena apa? Minta datanya. Semua minta data ke BPN, dan karena pemerintah itu wajib memberikan informasi kepada masyarakat atau rakyat untuk ngurusin masalah sengketa di pertanahan. Intinya adalah
Kalau kita tidak puas dari oknum tersebut gitu ya, maka kita bisa lanjut ke MA. Nah, ketika kembali lagi ternyata di MA kita kalah juga, ya sudah, berarti nasib kita atau memang ada pelajaran penting bahwa harus hati-hati ketika kita mengeksekusi properti atau membeli tanah properti. Nah, langkah-langkah preventif itu bisa kita dapatkan ya, kita bisa antisipasi dengan cara kita harus tahu dulu tentang keilmuan properti dan tanah. Properti itu rumah dan tanah. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman, Pak, supaya saya nggak kena mafia tanah, Pak, boleh belajar dulu di tempat saya. Jadi silakan aja, nanti teman-teman bisa cari aja di media sosial saya kapan kita silaturahmi untuk kita ngobrol. Oke, yang pertama, kalau saksi tidak atau susah untuk minta tanda tangan, yang ngobrol sama pihak BPN-nya. Pak, ini saksi nggak mau, Pak. Solusi dengan cara apa? Ya, satu, datengin. Oke, datengin. Nah, ketika datengin, kita silaturahmi, datengin, cari cara, pantengin depan rumahnya. Ya, jadi pastikan ketika orang nggak mau, tanya, kenapa nggak mau, Pak? Ini tanah-tanah saya, gitu ya. Oke, kalau misalkan dia nggak mau juga, ya udah, lapor ke BPN. Pak, tolong bantuin saya, Pak, untuk dia tanda tangan. Karena saya ini biar mempermudah, jangan mempersulit. Datengin ke pemiliknya, minta tanda tangan. Pak, saya ini mau ngurusin ini, tolong Pak dibantu, tolong jangan dipersulit. Kalau Bapak mempersulit orang lain, Bapak pasti akan dipersulit sama orang lain juga, gitu. Intinya seperti itu. Jelas? Oke, nah ini banyak terjadi yang disebut namanya kaplingator. Jadi pebisnis atau pengusaha kaplingator itu seperti apa? Gini teman-teman, pemilik tanah punya 1000 meter persegi dengan angka 1 miliar, misalkan gitu ya. Ada sosok pengusaha, sebutannya namanya Andi gitu ya. Pak Andi ini kerjasama atau minta atau belilah aset tersebut kepada Pak Budi. Pak Budi pemilik tanah tersebut. Nah kemudian si Pak Andi nyicil kepada Pak Budi. Nah nyicilnya berapa? Nyicilnya misalkan 100 juta per sebulan gitu ya, selama 12 bulan. Pak Andi ini kan jual ke orang lain, ke masyarakat. Misalkan sebutlah Chandra bayarlah kepada si Andi. Nah, si Andinya ini gitu ya, mungkin uangnya dipakai di tempat yang lain, akhirnya tidak dibayarkanlah kepada si Budi. Singkat cerita, akhirnya lambat laun, terus kemudian si Chandra ini nuntut dong kepada si Andi. Andinya ngilang, kabur, nggak ada kabar gitu ya. Maka si Chandranya ini, maka datengin dong ke Budi untuk pemilik rumahnya atau pemilik tanahnya. Nah, si Budi bilang, Tanahnya saya belum lunas, enak aja, nggak bisa. gitu ya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita sebagai si Chandra atau si pembeli aset kami tersebut, apa yang dilakukan? Pertama, kita harus tahu dulu bebetnya si pemiliknya itu, si Pak Andi. Yang kedua adalah minta AJB kepada si penjual, si Andi tersebut. Kenapa? Karena akte jual beli itu syarat untuk kita proses balik nama ke tempat kita atau si Chandra. Yang ketiga, langsung carilah kepada si Andinya. Andinya itu cari sampai ketemu. Berarti dia kena pidana. Main asal-asalan gitu ya, dan menjual ternyata si Andi ini belum lunas kepada si Budi. Maka dari itu, siapa yang kena bermasalah adalah si Andi. Maka carilah Andi sampai ke liang lahat, jelas gitu ya, sampai ke dia meninggal. Cari, pokoknya kalau nggak ada ya penjarakan. Habis itu proses, ya sudah, maka dipenjarakan. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita sebagai si konsumennya? Maka biasanya kalau saya men-sharingkan ke teman-teman yang lain gitu ya, dengan cara apa? Harus ada sertifikat langsung dan langsung bisa proses balik nama kepada saya. Maka dari itu, teman-teman yang mau belajar, yang mau ketemu dengan saya, boleh ya, silakan ngobrol gitu ya, silakan diskusi. Ayo inisiatif, lapor gitu ya, ketemu dengan saya. Kita ketemu, ngobrol. Nah, ketika ada teman-teman ada masalah di bidang dunia pertanahan atau apapun tentang bagaimana perumahan segala macam, boleh diskusi dengan saya dan bisa diskusi lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube ini dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan update-update terkini ketika saya upload di YouTube ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, IG Story, WA Story, atau WA Group. Karena pintar jangan hanya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto mengucapkan salam mantap. Sampai jumpa lagi.